Pernahkah kamu merasa jatuh cinta di tempat yang tak terduga? Di antara kabut Gunung Telomoyo, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupku. Namun, seperti kabut yang datang dan pergi, cinta itu pun harus kulepaskan. Inilah kisahku tentang cinta yang tumbuh di negeri di atas awan, dan bagaimana aku harus menerima kenyataan bahwa cinta tak selalu bisa bertahan. Ikuti perjalanan emosionalku dalam Cinta di Negeri di Atas Awan, dan temukan apa yang terjadi ketika hati tak bisa memilih antara kenangan dan masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita penuh emosi dan harapan lainnya di channel ini. Aku tidak pernah menyangka perjalanan mendaki Gunung Telomoyo akan mengubah hidupku. Itu semua dimulai dengan ajakan teman lama yang ingin menghabiskan waktu bersama di alam terbuka. Namun, yang aku temui di sana adalah dia. Seseorang yang hanya aku lihat sebagai rekan perjalanan, namun tak pernah aku bayangkan akan merasuk ke dalam hatiku. Kami mendaki bersama, bertukar cerita tentang hidup, dan semakin hari, aku merasa dia berbeda. Wajahnya yang tampak tenang dan penuh perhatian, membuat aku merasa nyaman. Semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh, perasaan yang tidak pernah aku rencanakan. Namun, aku menahan diri, karena aku tidak yakin apakah dia merasakan hal yang sama. Kami sampai di puncak Gunung Telomoyo saat kabut mulai turun, menciptakan suasana yang begitu romantis dan penuh misteri. Di sana, di tengah kabut tebal, aku merasa ada kedekatan yang semakin dalam di antara kami. Tapi, aku ragu untuk mengungkapkan perasaan itu. Apakah dia juga merasakannya? Ataukah aku hanya terlalu berharap? Saat kami duduk di tepi batu besar di puncak gunung, aku melihat dia dengan pandangan yang penuh arti. Setiap detik terasa begitu lama, dan aku mulai merasakan perasaan yang semakin kuat. Namun, aku tetap bungkam. Aku takut perasaan ini hanya akan merusak persahabatan kami. Aku menunggu, berharap dia akan mengungkapkan sesuatu, namun dia hanya tersenyum dan menatap ke depan. Setelah beberapa hari yang penuh dengan petualangan, kami akhirnya kembali ke kehidupan sehari-hari. Aku berusaha melupakan perasaan itu, tetapi semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin aku merasa terikat padanya. Aku kembali ke rutinitas, tetapi perasaan itu tetap ada, menghantui setiap langkahku. Kami mulai kembali berkomunikasi, tetapi hubungan kami hanya sebatas teman. Dia tidak pernah mengungkapkan apapun yang lebih dari itu. Aku merasa terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak bisa kuungkapkan. Dan semakin lama aku mulai menyadari bahwa mungkin aku hanya salah paham tentang perasaan ini. Suatu hari, aku bertemu dengannya di sebuah kafe. Dia tampak berbeda, lebih santai, lebih ceria, dan tampaknya menikmati hidupnya. Aku merasa cemburu, meskipun aku tidak tahu harus cemburu pada siapa. Ada seorang wanita yang duduk bersamanya, dan aku mulai merasa bahwa perasaan ini tidak pernah terbalas. Tapi, apakah aku hanya mengada-ada? Aku mulai mencari-cari tanda bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Namun, setiap kali aku mencoba untuk lebih dekat, aku merasa dia semakin menjauh. Mungkin aku salah, atau mungkin dia hanya tidak tertarik padaku. Perasaan ini semakin mengganggu, dan aku merasa semakin kesulitan untuk menghadapinya. Suatu malam setelah acara kantor, aku mendengar dia berbicara dengan teman-temannya. Dia bercerita tentang wanita yang dia sukai, dan aku merasa dunia ini hancur seketika. Aku tidak tahu harus bagaimana, apakah aku harus tetap bertahan dalam perasaan ini, atau mulai menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah menjadi milikku. Aku memilih untuk mundur. Aku mulai menghindarinya, mencoba menjauh dari perasaan yang begitu mengganggu. Setiap kali aku melihatnya, hatiku terasa seperti ditusuk. Tetapi aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebingungannya. Aku mencoba untuk fokus pada hal-hal lain, meskipun perasaan ini tak bisa hilang begitu saja. Suatu hari, dia mendekatiku dan mengajakku berbicara. "Kenapa kamu menjauh?" Tanyanya dengan wajah serius. Aku terkejut, dan aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia terlihat bingung, seolah tak memahami kenapa aku menjauh darinya. Di sana, aku merasa bingung. Apakah ini pertanda bahwa dia peduli? Ataukah aku hanya berharap terlalu banyak? Kami berbicara lebih banyak malam itu,
tetapi aku tidak mendapatkan jawaban yang aku cari. Aku mulai berpikir bahwa mungkin dia hanya melihatku sebagai teman. Aku merasa bingung karena aku sudah terlalu jauh terjatuh dalam perasaan ini. Apakah aku harus terus berjuang, ataukah aku harus menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah menjadi milikku? Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa kehilangan arah. Cinta ini terasa begitu kuat, tetapi aku tidak bisa menahannya lebih lama. Aku berusaha untuk melupakan, untuk move on, tetapi setiap kali aku melihatnya, perasaan itu kembali datang. Aku merasa semakin tersesat dalam perasaan yang tak terbalas. Suatu malam aku memutuskan untuk menghadapinya dan mengatakan apa yang aku rasakan. Aku sudah jatuh cinta padamu, kataku dengan suara bergetar. Dia terdiam sejenak, memandangku dengan tatapan kosong. Aku menunduk, merasakan keputusasaan. Tapi aku tahu aku tidak bisa memaksamu merasakannya. Dara, katanya dengan lembut. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku terkejut. Mata kami bertemu, dan aku melihat kesedihan di matanya. Tapi, aku terlalu terlambat untuk mengungkapkan itu. Aku sudah terikat dengan komitmen yang lain. Hatiku hancur seketika, tetapi aku tahu ini adalah akhir dari segalanya. Setelah perbincangan itu, aku memutuskan untuk berhenti berharap. Meskipun hatiku masih mencintainya, aku tahu aku harus melepaskannya. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, berusaha sembuh dari luka ini. Ini bukan berarti aku melupakan dia, tetapi aku harus belajar untuk hidup tanpa dia. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kebahagiaan lain dalam hidupku. Aku mulai berfokus pada karir, mengejar impian yang dulu terlupakan. Aku tahu, meskipun cinta itu tidak terbalas, aku tetap bisa menemukan kebahagiaan dengan cara lain. Aku akhirnya mulai berani membuka hati lagi. Walau perasaan untuknya masih ada, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup di masa lalu. Aku bertemu dengan seseorang yang membuatku merasa lebih hidup. Meski tidak seperti perasaan yang dulu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku memaafkan diriku sendiri karena telah mencintainya begitu dalam. Aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta harus berakhir bahagia, tetapi itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Meski aku telah melanjutkan hidup, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi aku belajar untuk hidup dengan kenangan itu, dan aku tahu, aku akan selalu mencintainya dalam cara yang berbeda. Kadang, cinta itu tidak harus memiliki bentuk yang kita inginkan, tapi tetap hadir dalam bentuk kenangan yang indah. Aku merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tak bisa aku ungkapkan. Cinta itu sudah lama ada, tetapi semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin kuat perasaan itu mengikatku. Aku tahu, aku harus berhenti berharap, tapi setiap kali aku melihatnya, hatiku selalu berdebar kencang. Cinta itu mengiris hatiku setiap hari, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang tak pernah hilang. Aku berusaha fokus pada pekerjaan dan hidupku, tetapi ketika aku melihat dia, rasa itu kembali datang. Setiap kali kami bertemu, aku merasa ada yang lebih dari sekadar persahabatan. Tetapi, aku tahu kami tidak bisa bersama. Kenyataan ini semakin menyakitkan. Aku mulai mengabaikan kenyataan bahwa dia tidak akan pernah menjadi milikku, meskipun perasaan itu tetap ada. Aku memutuskan untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Tidak ada lagi harapan atau perasaan yang menggantung. Aku pergi ke tempat-tempat yang selama ini kulupakan, menghabiskan waktu dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk merawat hatiku yang terluka dan mencoba menemukan kembali siapa diriku sebelum semua perasaan ini datang menghampiri. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, aku tak sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe. Tatapan matanya masih sama, namun ada yang berbeda. Kami berdua terdiam, hanya saling memandang. "Dara," katanya suaranya begitu lembut. "Aku tahu, aku terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, kamu selalu ada di pikiranku." Hatiku berdebar. "Aku juga masih memikirkanmu, tapi itu sudah terlalu lama," jawabku pelan. Kami berbicara lebih lama, tetapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Perasaan itu, meskipun kuat, sudah mulai memudar. Aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan yang tidak mengarah pada masa depan. Aku sudah mulai membuka hati untuk hal-hal baru,
bahkan jika itu berarti melepaskan dia untuk selamanya. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku merasa lebih kuat. Cinta yang tak pernah tersampaikan itu sekarang terasa seperti kenangan yang penuh dengan pembelajaran. Aku tidak menyesali apapun, tetapi aku juga tahu, cinta ini harus dilepaskan. Aku memutuskan untuk menjalani hidup tanpa bayang-bayangnya. Meskipun hatiku masih merasa sepi, aku mulai menyadari bahwa hidup ini terus berjalan. Tanpa terasa, aku bertemu dengan seseorang yang baru, yang memberiku harapan baru. Tidak seperti dia, orang ini bisa membuatku merasa diterima dan dihargai. Meski hatiku belum sepenuhnya terbuka, aku tahu, kehidupan tidak pernah berhenti memberi kesempatan baru. Suatu malam, saat aku berjalan seorang diri, aku melintas di tempat yang pernah kami kunjungi bersama. Kenangan itu datang begitu saja, dan aku merasa seolah-olah dia masih ada di sampingku. Aku tersenyum kecil. Meskipun aku tidak lagi berharap, kenangan itu tetap ada, sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Di tengah perjalanan baru ini, aku dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah aku akan membuka hati untuk orang baru yang kini hadir, atau tetap mengenang perasaan lama yang tak pernah terbalas? Semua ini tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan untuk melangkah maju, meskipun itu berarti meninggalkan masa lalu. Akhirnya, aku memilih untuk melangkah maju. Aku memutuskan untuk membuka hati, meskipun itu membutuhkan waktu. Dia, yang dulu aku cintai, tetap menjadi bagian dari cerita hidupku. Tapi sekarang, aku tahu, hidupku harus berjalan ke arah yang lebih baik. Dengan langkah baru yang penuh keyakinan, aku mulai menatap masa depan, membuka hati untuk apa yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini. Cinta memang tak selalu berakhir seperti yang kita harapkan, tetapi setiap perjalanan mengajarkan kita untuk menerima dan melangkah maju. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa terkadang melepaskan adalah langkah terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita lainnya yang penuh dengan makna dan emosi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, cinta itu bukan hanya tentang memiliki tetapi tentang merelakan.